Segenggam debu, pukul 6.29 Mei 1453. Tolong, katakanlah padaku bagaimana dan kapan dunia ini akan berakhir. Bagaimana manusia tahu kalau akhir itu telah dekat, sudah berada di depan pintu? Dengan tanda-tanda apa akan dia tunjukkan akhir itu, dan bencana akan masuk ke kota ini, Yerusalem baru? Lalu apa yang akan terjadi dengan kuil-kuil di sini, ikon-ikon mulia, relik para santo dan kitab-kitab? Tolong katakanlah padaku doa Epifanius, rai Ortodoks abad ke-10, kepada Santo Andreas, Santo Edan demi Kristus. Ketika prajurit Utsmani membanjiri kota dan bendera mereka sudah berkibaran di atas menara, kepanikan pun segera menyelimuti warga sipil. Ratapan kota telah hilang terdengar di jalanan. Orang mulai berlarian ke sana dan kemari. Bojiadi bersaudara yang berada di tembok dekat gerbang sirkus melihat prajurit yang melarikan diri meninggalkan posisi mereka. Mereka menaiki kuda dan berlari menghadang musuh. Untuk sementara, mereka berhasil memukul mundur musuh. Namun mereka akhirnya sadar betapa situasi yang ada tak punya harapan lagi. Prajurit Utsmani yang berada di kubu di atas tembok menumpahkan misil ke arah mereka dan Paulo terluka di kepala. Mereka sadar tengah berada dalam bahaya besar karena sudah terkepung. Paulo tertangkap dan dibunuh. Namun saudara-saudaranya yang lain berjuang mencari jalan dan mundur ke Golden Horn bersama anak buah mereka. Di pelabuhan, Giustiniani yang terluka tahu bahwa pertahanan telah jebol dan memerintahkan peniup trompetnya memberi aba-aba untuk menarik anak buahnya. Namun bagi anak buahnya ini sudah terlambat. Hakim Venesia, Minoto dan beberapa bangsawan Venesia dan pelaut yang datang dari kapal dayung untuk bertempur telah terkepung dan ditangkap di istana Blackerne. Sementara agak jauh di sana, di tembok daratan ke arah Laut Marmara, tempat pertahanan masih relatif kuat, prajurit bertahan mendapati mereka diserang dari belakang. Banyak dari mereka yang terbunuh, sementara yang lainnya termasuk Komandan Filippo Contarini dan Demetrius Cantacuzenos menyerah dan ditawan. Di tengah kota, kebingungan dan kepanikan menyebar dengan sangat cepat. Kejatuhan garis depan pertahanan begitu dramatis dan tidak terduga sehingga mengejutkan banyak orang. Ada yang berusaha melarikan diri dari tembok daratan menuju Golden Horn dengan harapan dapat naik kapal yang sedang sandar. Ada pula yang berlari menerobos garis depan. Mengetahui suatu pertempuran, beberapa warga sipil yang tengah menuju tembok kota untuk memberikan bantuan pada prajurit di sana dihadang pasukan Utsmani yang sedang mendesak masuk kota, yang menyerang mereka dengan penuh dendam dan amarah dan membabat mereka sampai roboh. Yang terjadi dalam pembantaian awal di kota ini adalah campuran ketakutan dan kebengisan. Karena sekonyong-konyong mendapati diri mereka berada di tengah jalanan yang sempit, prajurit Utsmani tertegun dan ragu. Awal mereka mengira akan mendapati musuh dalam jumlah besar dan ngotot, namun mereka tidak percaya bahwa 2.000 prajurit musuh yang ada di kubu pertahanan adalah jumlah keseluruhan angkatan bersenjata yang ada di kota. Pada saat yang sama, penderitaan selama berminggu-minggu dan ejekan yang dilontarkan selama peperangan oleh orang Yunani telah mendandai konflik antar mereka dengan kebencian, sehingga membuat mereka jadi biadab.
Kota pun harus membayar mahal karena menolak tawaran penyerahan diri. Pasukan Utsmani langsung membunuh untuk menciptakan teror luar biasa. Untuk beberapa saat, siapa saja yang mereka temui akan langsung ditebas tanpa ampun dengan pedang Turki, baik wanita, tua maupun muda, tanpa memandang kondisi mereka. Kekejaman ini makin menjadi-jadi karena terdapat kantong-kantong perlawanan bersemangat dari warga yang melemparkan batu bata dan batu jalan kepada mereka dan melontarkan api. Jalanan pun banjir darah. Bendera Sultan yang berkibaran di menara-menara tembok daratan segera menyebarkan berita kepada pasukan Utsmani yang ada di bawah. Di sepanjang Golden Horn, armada Utsmani melipat gandakan serangan mereka. Dan ketika pihak bertahan berhasil dipukul mundur, para pelaut itu mendobrak gerbang laut satu persatu. Tak lama kemudian, gerbang Plataea yang berada dekat markas pasukan Venesia berhasil dibuka dan detasemen pasukan Utsmani pun mulai masuk ke jantung kota. Agak jauh dari tempat itu, di sekitar pantai, berita pun sampai ke telinga Hamzah Bey dan armada yang ada di Laut Marmara karena ingin segera ikut dalam kesempatan mendapatkan harta rampasan perang. Pelaut Utsmani yang ada di sini segera membawa kapal mereka kembali ke pantai dan memasang tangga untuk menaiki tembok. Beberapa saat berikutnya, pembantaian tanpa pandang bulu terus berlangsung. Seantero kota dipenuhi orang yang sedang membunuh atau dibunuh, mengejar atau dikejar menurut Kalko Kondilas. Di tengah kepanikan ini, semua orang hanya peduli dengan keselamatan mereka masing-masing. Saat orang Italia berusaha mencapai Golden Horn dan kapal-kapal yang aman, orang Yunani berlari menuju rumah masing-masing untuk melindungi istri dan anak-anak mereka. Di antara mereka, ada yang tertangkap sebelum tiba di rumah, sementara yang lain berhasil sampai di rumah hanya untuk mendapati istri dan anak-anaknya telah diculik dan harta bendanya dijarah. Sementara yang lainnya lagi ketika sampai di rumah langsung dibelenggu dan diikat bersama sahabat dan istri-istri mereka. Banyak pula yang sampai di rumah sebelum para penjara, lalu sadar apa yang akan dialami jika menyerah, sehingga memutuskan melawan sampai mati demi keluarga mereka. Warga kota bersembunyi di gudang atau tandon air bawah tanah atau mencari-cari persembunyian di sekitar kota sambil kebingungan menunggu tertangkap atau dibunuh. Pemandangan memilukan terjadi di gereja Theodosia yang terletak agak ke bawah dekat Golden Horn. Hari itu adalah hari perayaan Santo yang berisi acara pemujaan dan penyembahan yang telah berumur ratusan tahun dalam rangkaian ritual yang dilestarikan dengan penuh keyakinan. Di dalam gereja, petugas jaga malam berjaga-jaga dekat makam Santo. Cahaya lilin berkilauan di tengah malam musim panas yang pendek. Pada pagi buta itu, satu prosesi yang diikuti wanita dan anak-anak bergerak menuju gereja dengan keyakinan bulat akan keajaiban kekuatan doa. Mereka tengah membawa sesembahan seperti biasa. Lilin yang dihias sedemikian rupa dan dupa ketika diadang prajurit musuh dan dia tawan, seluruh jemaat dijadikan tawanan. Gereja yang sudah penuh dengan sesembahan umat disegel. Tulang Theodosius dilemparkan kepada anjing. Di tempat lain, perempuan terjaga dari ranjangnya karena terkejut oleh penyusup yang mendobrak pintu kamar. Ketika pagi datang dan pasukan Utsmani menyadari bahwa tidak akan ada lagi perlawanan terorganisasi, maka pembantaian tanpa pandang bulu pun makin menjadi-jadi.
Prajurit Utsmani menurut Sadruddin bertindak berdasarkan aturan. Bantai yang tua, tangkap yang muda. Aksi penjarahan beralih menjadi aksi menawan orang sebagai harta rampasan. Perburuan dimulai dengan mengincar mereka yang akan dijadikan budak berharga mahal, perempuan muda atau anak-anak yang rupawan, dan dengan mengerahkan pasukan tak tetap dari berbagai bangsa, adat dan bahasa, termasuk yang beragama Kristen, untuk menjarah, menghancurkan, merampas, membunuh, menyiksa, menangkap, memperbudak pria, wanita, anak-anak, tua, muda, pendeta, dan rahib, mereka yang berasal dari segala umur dan status. Keterangan tentang kekejaman ini ditulis panjang lebar oleh penulis-penulis Kristen dan dengan agak enggan oleh penulis sejarah Utsmani. Tapi bagaimanapun juga, pagi itu dibuka dengan kejadian yang amat mengerikan. Para penulis sejarah meninggalkan serangkaian catatan dan rekaman atas peristiwa yang lebih mengerikan dan memilukan daripada tragedi manapun. Menurut Christopoulos, penulis Yunani yang cenderung memihak Utsmani, kaum perempuan diringkus paksa dari kamar tidur mereka. Anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka. Orang tua dan perempuan yang tidak mampu melarikan diri dari rumah dibantai tanpa belas kasihan bersama dengan orang-orang cacat mental, manula, penyakit lepra, dan orang lumpuh. Bayi-bayi yang baru lahir dilempar ke halaman. Perempuan dan anak-anak diperkosa. Kerumunan tawanan diikat sekenanya oleh penangkap mereka, menyeret mereka dengan kejam, mendorong, menghardik, dan mengirim mereka bagaikan hewan ternak ke persimpangan jalan, menyakiti dan menyiksa mereka secara mengerikan. Mereka yang selamat, terutama perempuan muda dan ayu, terlahir dalam keluarga bangsawan dan kaya raya, yang semestinya tinggal di rumah, mengalami trauma dan kengerian yang tak terkira. Alih-alih mau menjalani nasib seperti ini, sebagian gadis dan perempuan yang telah bersuami itu memilih terjun ke sumur. Tidak jarang di antara para penjara terjadi perseteruan berebutkan gadis-gadis cantik, dan kadang-kadang mereka berkelahi sampai mati. Gereja dan biara-biara jadi incaran khusus. Gereja dan biara berada di dekat tembok daratan, gereja militer St. George dekat gerbang Harisian, gereja Santo Yohanes Sang Pembaptis di Petra, dan biara Khora Segara di Jara. Ikon Hodegetria yang memiliki kekuatan mukjizat dihancurkan jadi 4 keping dan dibagi-bagi kepada prajurit karena kerangkanya terbuat dari logam mulia. Salib-salib diturunkan dari langit-langit gereja. Makam para santo dibongkar demi mencari harta karun yang tersimpan di sana. Isi makam diluluh lantakkan dan dibuang ke jalanan. Harta karun gereja, piala-piala untuk misa, dan artefak-artefak suci, serta jubah-jubah mewah yang bersulam emas dan bertatahkan batu permata, dikumpulkan dan dilebur. Altar dirobohkan, dinding gereja dan altar dirusak demi mencari emas. Patung-patung santo Tuhan yang disucikan menjadi saksi adegan pemerkosaan menurut Leonard. Di dalam ruang biara, biarawati dipaksa keluar dan diperkosa. Para raib dibunuh di kamar-kamar mereka atau digiring keluar gereja dari tempat mereka beribadah dan didorong-dorong dengan siksaan dan penghinaan. Kuburan para kaisar dibongkar dengan balok-balok besi untuk mencari emas-emas tersembunyi. Ini dan ribuan hal mengerikan lain terjadi, catat Christopoulos dengan nada sedih. Dalam beberapa jam saja, Konstantinopel Kristen yang berusia 1000 tahun hampir lenyap seluruhnya. Di depan gelombang pasang penjaraan ini, mereka yang bertubuh kuat dilanda kepanikan dan berlari ke sana kemari. Sebagian berlari menuju Santa Sofia karena naluri atau karena takhayul. Mereka ingat ramalan kuno bahwa musuh hanya akan bisa menerobos kota sampai di Villa Konstantin, dekat gereja utama,
karena seorang malaikat penjaga akan turun persis di tempat itu dengan pedang terhunus dan mengusir penyerang keluar kota, sementara musuh dari barat dan dari Anatolia hanya akan sampai di tempat bernama pohon apel merah yang jadi tapal batas Persia. Di dalam gereja, sekumpulan jemaat yang terdiri dari pendeta dan orang awam, pria dan wanita, serta anak-anak berkumpul untuk mengadakan kebaktian pagi dan memasrahkan keimanan mereka kepada Tuhan. Pintu-pintu perunggu gereja yang berat ditutup dan dipalang. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Di tempat lain, beberapa wilayah yang terpencil dari kota dapat berunding dan menyerahkan diri. Pada pertengahan abad ke-15 itu, populasi penduduk Konstantinopel begitu menyusut sehingga beberapa bagian kota adalah desa-desa yang terpisah dilindungi tembok masing-masing. Di antara desa ini, Studion di dekat Laut Marmara dan desa nelayan bernama Petrion dekat Golden Horn membuka gerbangnya secara sukarela dengan syarat rumah mereka tidak dijarah. Masing-masing kepala desa diperintahkan menghadap langsung kepada Sultan untuk menyatakan penyerahan diri desanya secara resmi, dan Mehmed pun akan memerintahkan posisi militer untuk melindungi rumah-rumah mereka. Tindakan penyerahan diri itu memastikan diperolehnya keamanan di bawah hukum perang Islam, dan sebagai hasilnya beberapa gereja dan biara tetap bertahan tanpa tersentuh. Di tempat lain, warga yang karena jiwa kesatria atau karena putus asa terus melawan ke bawah ke arah Golden Horn. Sekelompok pelaut kereta berlindung ke dalam 3 menara dan menolak menyerah. Sepanjang pagi itu, mereka menahan usaha pasukan Utsmani yang memaksa mereka keluar. Sebagian mereka yang berada di tembok lautan yang lebih jauh dari tembok daratan juga diserang. Mereka tidak tahu situasi sebenarnya hingga akhirnya mereka sadar bahwa musuh telah mengepung. Sebagian ada yang terjun ke arena pertempuran, yang lain menyerah tanpa syarat. Pangeran Orhan yang mendaku tahta Utsmani dan pasukan Turkinya tidak punya pilihan seperti itu. Mereka terus bertempur, seperti juga orang-orang Katalan yang ditugaskan jauh di tembok laut dekat istana Bukoleon. Di tengah penghancuran yang meluas ini, pelaut-pelaut Utsmani membuat keputusan menentukan. Ketika melihat prajurit darat berada di dalam tembok dan khawatir tidak dapat bagian harta rampasan perang, mereka membawa kapal mereka ke pantai dan meninggalkannya demi mencari emas, permata, dan harta lainnya. Begitu bersemangatnya para pelaut ini menuju pantai di hulu Golden Horn sampai-sampai mereka tidak memperhatikan orang Italia yang melarikan diri lewat tembok di arah lain. Sungguh, peristiwa ini merupakan nasib mojok yang jarang terjadi. Perburuan harta rampasan perang makin menggila. Kantong pemukiman Yahudi dekat Golden Horn adalah target pertama penjarahan. Pasalnya sudah sejak dulu daerah itu terkenal sebagai pusat perdagangan permata. Saudara Italia juga jadi sasaran utama. Saat hari makin tinggi, penjarahan harta rampasan makin terorganisasi. Prajurit pertama yang mencapai sebuah rumah akan menancapkan benda di halamannya sebagai tanda bahwa rumah itu sudah disegel. Prajurit lain akan langsung pindah mencari rumah yang lain, maka mereka pun akan menancapkan bendera di rumah-rumah yang lain, bahkan di depan gereja atau biara. Prajurit itu bekerja dalam tim, mengangkut tawanan dengan gerobak dan harta jarahan ke perkemahan atau ke kapal, lalu kembali lagi mengambil tambahan. Tak satu pun sudut kota yang dibiarkan tak terjamah. Gereja, kubah kuno dan pemakaman kuno, biara, ruang bawah tanah tempat persembunyian, gang sempit, goa dan lubang-lubang.
Mereka mencari ke setiap sudut tersembunyi, dan kalau di situ didapati orang atau barang, mereka akan menyeretnya keluar. Bahkan beberapa prajurit ada yang melakukan tindakan lain, mencuri barang-barang yang sudah ditumpuk di perkemahan, namun tidak dijaga. Sementara itu, perjuangan mempertahankan hidup terus berlangsung. Pagi itu, nyawa ratusan orang selamat berkat nasib mujur. Kardinal Isidor, Uskup Kiev, dengan bantuan pelayannya mengganti jubah episkopalnya yang mencolok dengan pakaian jenazah seorang prajurit yang tergeletak di jalan. Tak lama kemudian, pasukan Utsmani berjalan melintasi jenazah yang memakai jubah uskup itu, kemudian memenggal kepalanya dan membawanya dengan penuh kemenangan di sepanjang jalan. Sementara Isidor tua yang menyamar tertangkap tak lama setelah itu, namun karena tidak dikenali, dianggap terlalu renta untuk dijadikan budak. Maka dengan uang tidak seberapa, dia berhasil membeli kebebasannya dari penangkapnya di tempat itu juga, dan kemudian melarikan diri dengan salah satu kapal Italia yang ada di pelabuhan. Pangeran Orhan tidak seberuntung itu, menyamar dengan pakaian seorang prajurit dan bahasa Yunani yang fasih. Dia berusaha melarikan diri dari tembok lautan, namun segera dikenali dan dikejar. Menyadari situasinya tidak punya harapan lagi, dia kemudian berbalik dan menceburkan diri ke dalam pertempuran. Potongan kepala yang dibawa ke depan Mehmet yang sejak awal memang ingin tahu bagaimana nasib orang ini. Pemimpin-pemimpin lain berhasil ditangkap hidup-hidup. Lukas Notaras dan keluarga yang diciduk mungkin di istananya. Begitu pula dengan George Francis dan keluarganya. Rahib Gennadios yang memimpin gerakan anti penyatuan gereja ditangkap dalam kamar biaranya. Sedangkan orang-orang Katalan bertempur sampai tewas atau tertangkap. Namun orang Kreta yang berada di menara mereka di samping Golden Horn ternyata tidak berhasil, dipaksa keluar. Akhirnya ada yang melaporkan kepada Mehmet tentang perlawanan mereka ini. Dengan sifat tak terduga yang jadi ciri khasnya, Mehmet akhirnya menawarkan perjanjian damai kepada mereka dan kesempatan untuk berlayar melarikan diri dengan kapal-kapal mereka sendiri. Meski sebelumnya ragu-ragu, akhirnya mereka menerima tawaran ini dan dapat berangkat sebagai orang bebas. Bagi sebagian, Golden Horn adalah satu-satunya peluang untuk melarikan diri. Pada permulaan pagi itu, ratusan prajurit dan warga sipil berjalan menyusuri jalan kecil berharap bisa menaiki kapal-kapal Italia yang sedang sandar di pelabuhan. Pemandangan di gerbang-gerbang kota menuju laut penuh kebingungan dan kepanikan. Para pengungsi yang panik tanpa pikir panjang berkerumun menaiki perahu-perahu layu yang kemudian terbalik dan karam menenggelamkan seluruh penumpangnya. Suasana tragis makin terasa akibat keputusan beberapa penjaga gerbang. Ketika media sesama warga Yunani melarikan diri ke pantai dan mengingat ramalan bahwa musuh pasti mundur ketika mencapai patung Konstantin yang agung, mereka memutuskan bahwa pihak bertahan bisa diminta kembali dan mengalahkan musuh jika jalan pulang mereka ditutup. Untuk itu, mereka membuang kunci gerbang-gerbang itu dari atas tembok untuk menghalangi pelarian selanjutnya. Ketika alat untuk mencapai kapal-kapal dayung Italia dilepas pantai sudah hilang, pemandangan di pantai itu makin mengerikan. Pria, wanita, rahib, biarawati meraung sedih, memukuli dada mereka, memanggil kapal agar datang menyelamatkan mereka. Namun situasi di atas kapal-kapal itu sendiri juga tak kalah panik, dan para nakoda berpikir keras agar bisa berangkat secepatnya. Pada saat yang sama, saudara Florentina
Giacomo Tetaldi juga mencapai pantai 2 jam. Setelah garis pertahanan jebol, tidak ada pilihan lain buat dia selain berenang atau menunggu kebingisan orang Turki. Memilih risiko mati tenggelam ketimbang tertangkap. Dia menanggalkan pakaiannya dan mencebokkan diri ke laut mengejar kapal, dan akhirnya berhasil melarikan diri. Dia melarikan diri tepat pada waktunya. Melihat ke belakang, dia lihat 40 lebih temannya ditangkap pasukan Utsmani persis pada saat menanggalkan baju perang sebelum berenang menyusulnya. Semoga Tuhan menolong mereka, tulisnya. Beberapa sosok yang kebingungan di pinggir pantai diselamatkan dari atas kapal oleh Podesta Galata dan dibujuk untuk menerima keamanan relatif koloni Genoa. Bukannya tanpa bahaya, aku membawa kembali ke kota mereka yang berada di pagar pertahanan. Anda tidak pernah melihat hal semengerikan itu. Sementara di laut, kapal-kapal Italia lumpuh karena bingung. Mereka mendengar tentang tak beraturan lonceng-lonceng gereja telah berhenti di awal pagi itu. Suara teriakan membahana di atas permukaan laut ketika pelaut-pelaut Utsmani membawa kapal mereka menuju pantai dan menyerang tembok yang ada di Golden Horn. Orang Venesia melihat pemandangan yang menyedihkan, bagaimana warga mengiba-iba memanggil nahkoda untuk datang ke pantai menjemput mereka, atau bagaimana mereka tenggelam ketika berenang menuju kapal. Namun, masalahnya adalah terlalu berbahaya bagi kapal-kapal itu untuk mendekat ke pantai. Selain bahaya tertangkap musuh, ada lagi bahaya sebuah warga yang putus asa dan sudah berkerumun di pantai yang akan membahayakan keselamatan kapal. Selain itu, sebagian besar awak kapal dayung Italia sudah dikirim untuk membantu pertahanan tembok kota, sehingga kapal-kapal itu kekurangan awak. Namun, perilaku armada Utsmani yang ditinggalkan awaknya karena ingin ambil bagian dalam aksi penjarahan kota menjadi peluang emas untuk menyelamatkan diri, meski sudah jelas dalam waktu yang sangat singkat. Armada kapal dayung itu harus segera bertindak sebelum angkatan laut Utsmani menegakkan kedisiplinan mereka kembali. Suasana ketidakpastian juga tercermin di Galata. Ketika sudah jelas kalau kota Konstantinopel telah jatuh ke tangan musuh, warga setempat pun langsung panik. Sejak awal saya sudah tahu jika Konstantinopel sudah jatuh, tempat ini juga jatuh, catat sang Podesta Angelo Lomellino. Setelah kejadian ini, masalahnya sekarang adalah apa yang harus dilakukan. Sikap Mehmet kepada orang Genoa yang dia pandang sengaja membantu pertahanan kota tidak dapat dipastikan. Kebanyakan orang-orangnya yang bersenjata tempur di sepanjang selat, termasuk keponakan sang Podesta sendiri, hanya ada 600 pria yang tersisa di kota. Sebagian besar ingin segera hengkang dari sana. Sekelompok orang telah berduyun-duyun naik ke sebuah kapal Genoa untuk menyelamatkan diri, meninggalkan rumah dan harta benda mereka, sementara kapal lain yang kebanyakan membawa perempuan ditangkap kapal Utsmani. Namun Lomellino sendiri yang memutuskan untuk jadi panutan ingin bertahan. Dia ingin sekali kalau kota dia tinggalkan, penjaraan pun tidak akan terelakkan. Dengan hiruk-pikuk tindakan yang dipilih sesuai keputusan masing-masing ini, Kapten Armada Venesia Alufixi Diedo ditemani para pengawalnya dan si Alibeda Niccolo Barbaro mendarat di pantai untuk minta pendapat pada Podesta tentang apa yang akan dilakukan. Apakah kapal Genoa dan Venesia harus bersama-sama menghadapi Utsmani
menyatakan secara terbuka peperangan antara Republik Italia dengan Sultan, ataukah mereka akan mengatur pelarian. Lomellino meminta mereka untuk menunggu sementara dia mengirim utusan kepada Mehmed, namun bagi Kapten Venesia, waktu sudah sangat sempit. Mereka telah menunda keberangkatan selama mungkin untuk mengumpulkan warga yang selamat yang dapat berenang melarikan diri dari kota yang diserang, dan mereka tidak dapat menunggu lebih lama lagi mengingat kesulitan yang akan ditemui ketika harus melayarkan kapal ke laut lepas. Diego dan pengikutnya dapat melihat kapal-kapal dayung yang sudah siap berangkat di pelabuhan di bawah mereka dan langsung bergegas kembali melewati jalan menurun agar bisa naik kapal. Namun mereka terkejut ketika mendapati Lomellino telah mengunci pintu gerbang untuk menghalangi eksodus massa. Kami berharap situasi mengerikan, kenang Barbaro. Kami terperangkap dalam kota. Tiba-tiba kapal itu menaikkan dan mengembangkan layar, mulai bergerak dengan dayung, siap-siap berangkat tanpa kapten kapal mereka. Mereka bisa melihat kapal-kapal itu tengah bersiap-siap untuk segera berlayar, dan Mehmed tentu tidak akan berbaik hati terhadap kapten kapal musuh. Dengan putus asa, mereka memohon dengan sangat kepada Podesta agar membiarkan mereka pergi. Akhirnya dia mengizinkan membuka gerbang. Segera saja mereka tiba di pantai dan langsung kembali ke kapal. Kapal-kapal dayung itu pelan-pelan melewati rantai pengadang yang masih menghalangi mulut selat. 2 orang prajurit terjun ke air, membawa kapak dan memotong salah satu balok kayu pengapung rantai itu. Satu persatu kapal tadi berhasil masuk ke perairan Bosporus, sementara para komandan Utsmani memandang penuh amarah dari pantai, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Armada kecil kapal itu mengitari titik Galata dan memasuki pangkalan Utsmani di laju ganda yang sekarang kosong. Di sana, mereka berhenti menunggu kapal-kapal lain dan untuk menyelamatkan warga yang berhasil bertahan. Namun menjelang tengah hari, jelaslah bahwa semua telah terbunuh atau tertangkap. Mereka tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Untuk kedua kalinya, nasib baik tersenyum pada kapal-kapal Kristen. Angin selatan yang telah mendorong kapal-kapal Genoa memasuki selat itu pada akhir April lalu sekarang bertiup begitu kencang dari utara, sekitar 12 knot. Tanpa keberuntungan ini, aku Barbaro, kami semua pasti tertangkap. Demikianlah memasuki tengah hari dengan bantuan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuan Alufiksi Diego, Kapten Armada Tanah, mengangkat sauh kapal dayungnya dan diikuti beberapa kapal layar dan kapal dayung dari Venesia dan Kreta. Salah satu kapal dayung yang besar dari Trebizond yang telah kehilangan 164 awaknya mengalami kendala ketika mengembangkan layar. Untungnya tak ada yang datang menghadang mereka, dan mereka melaju membelah Laut Marmara melewati mayat-mayat orang Kristen dan Muslim yang mengapung di permukaan laut bagaikan melon-melon yang hanyut di kali. Mereka menuju Dardanella dengan perasaan campur aduk antara senang karena nasib mujur mereka dengan kenangan menyedihkan akan teman-teman sesama awak kapal. Ada yang tenggelam, ada yang tewas dalam bombardir meriam atau terbunuh dalam pertempuran, termasuk Trevisano sendiri. Mereka membawa 400 orang penyintas yang berhasil selamat selama jam-jam mengerikan. Begitu juga beberapa bangsawan Bizantium yang entah bagaimana sudah naik kapal sebelum kota jatuh. 7 kapal dari Genoa juga berhasil meloloskan diri. Di antaranya adalah kapal dayung membawa Giustiniani yang terluka. Meski mereka berhasil melarikan diri, namun Hamzah tetap menata kembali armada Utsmani dan langsung menyisir sekitar mulut Golden Horn. Mereka berhasil menangkap 15 kapal milik Kaisar Ancona dan orang Genoa yang masih
yang masih sandar di kawasan itu. Di antara kapal itu ada yang terlalu penuh sesak oleh pelarian, sementara kerumunan sosok pengungsi lain terlihat berdiri di bibir pantai memanggil kapal-kapal yang sudah berangkat. Angkatan Laut Utsmani dengan mudah mengepung mereka dan mengirim mereka masuk ke kapal-kapal mereka. Dari tembok daratan ke pusat kota sekitar 3 mil. Ketika matahari sudah terbit, beberapa kelompok Janisari tengah bergerak dari gerbang Santo Romanus, melewati jalan utama menuju pusat kota dengan tujuan Santa Sofia. Selain legenda apel merah, ada lagi kepercayaan juga beredar luas di perkemahan Utsmani bahwa di ruang bawah tanah Santa Sofia yang terlihat dari kejauhan selama berminggu-minggu pengepungan yang sia-sia, terdapat harta karun berupa emas, perak, dan batu-batu mulia lain dalam jumlah yang sangat banyak. Prajurit Janisari berderap dengan berisik, melewati alun-alun yang telah hancur dan jalan yang telah sunyi, melewati Forum Lembu dan Forum Theodosius, lalu turun ke Mese, jalan tengah yang berujung di jantung kota. Sementara prajurit lain datang dari gerbang Harisian yang berada agak jauh di utara di balik gereja para rasul yang tidak dijarah. Tampaknya Mehmet menempatkan para penjaga di gereja itu untuk membatasi penjagaan habis-habisan terhadap monumen-monumen penting di kota. Hanya sedikit yang menentang hal ini. Ketika mereka sampai di Forum Konstantin, di tempat patung pendiri kota ini menatap ke bawah dari pilar kekaisarannya, tidak ada satu malaikat pun yang turun dari langit mengusir mereka dengan pedang tergenggam. Pada saat yang sama, prajurit Angkatan Laut Armada Utsmani yang berada di Golden Horn dan Marmara sedang membanjiri pasar dan gereja-gereja di ujung semenanjung. Sekitar pukul 7 pagi, kedua kelompok pasukan tadi sudah tiba di pusat kota dan merangsek memasuki Forum Augustium. Di sini terdapat bukti kemegahan kekaisaran Bizantium yang paling besar. Kaisar Justinian masih berkuda menuju matahari terbit Milion, tempat yang jadi patokan untuk mengukur jarak dalam wilayah kekaisaran. Di balik patung ini, di satu sisi terdapat hipodrom dan beberapa barang hasil rampasan Konstantin yang agung, ornamen-ornamen yang menghubungkan kota itu dengan masa-masa yang lebih kuno, pilar perunggu yang berwujud naga berkepala 3 dari kuil Apollo di Delphi, pilar peringatan kemenangan Yunani melawan Persia dalam pertempuran Plataea pada 479 sebelum Masehi, dan bahkan ada barang yang lebih tua lagi, pilar Firaun Thutmose ketiga dari Mesir. Hieroglifnya yang masih awet di atas permukaan batu granit yang mengilat telah berusia 3000 tahun ketika prajurit Utsmani memandanginya untuk kali pertama. Sedangkan di sisi lain pasukan Justinian tadi terdapat Santa Sofia itu sendiri, gereja utama menjulang sampai ke surga. Di bagian dalam, kebaktian pagi baru saja dimulai dan 9 pintu kayu yang berlapis perunggu lengkap dengan palang-palangnya tertutup rapat. Kongregasi besar itu memohon mujizat agar mereka diselamatkan dari musuh yang ada di gerbang. Jemaat wanita berada di tempat biasa mereka di serambi, sementara pria berada di ruangan di depan altar. Para pendeta berada di altar memimpin kebaktian. Beberapa orang bersembunyi di ceruk terjauh bangunan yang luas itu, memanjat bahkan sampai ke dekat loteng. Ketika pasukan Janisari mulai memasuki halaman gereja dan mendapati pintunya terkunci, mereka mulai mendobrak pintu tengah, pintu kerajaan yang dipakai sebagai pintu masuk kaisar dan rombongan istana. Karena dipukul berkali-kali dengan kapak,
Pintu setebal 4 inci itu pun rusak dan terbuka sehingga prajurit Usmani bisa merangsek memasuki gedung. Di atas mereka, sosok mosaik Kristus berwarna biru keemasan menatap tanpa daya. Tangan kanannya terangkat memberi berkat, sementara di tangan kiri tergenggam buku dengan tulisan, "Semoga kedamaian bersamamu, akulah cahaya dunia." Jika ada momen di mana bisa dikatakan Bizantium menemui ajalnya, maka segeralah momen itu terjadi saat pukulan terakhir dari kapak dihancurkan. Santa Sofia telah menjadi saksi berbagai drama besar kota kekaisaran ini. Sebuah gereja yang berdiri kokoh selama 1100 tahun menjadi gereja Justinian selama 900 tahun. Bangunan megah yang mencerminkan dan menjalani pasang surut kehidupan spiritual dan sekuler kota ini. Setiap kaisar kecuali yang terakhir dinobatkan di sini. Sebagian drama penting kekaisaran dimainkan di bawah kubah raksasa yang tergantung dari surga dengan rantai emas. Juga banyak darah yang telah tumpah di atas lantai pualamnya. Pemberontakan berlangsung di sini. Patriark dan kaisar melarikan diri dari masa yang marah atas pengkhianat ke sini, atau justru dipaksa keluar darinya. Kubahnya 3 kali roboh akibat gempa bumi. Pintu-pintu utamanya telah menyaksikan utusan Paus berjalan masuk dengan surat pengucilan mereka. Bangsa Viking menorehkan grafiti di dinding-dindingnya. Tentara salib Frank barbar menjarahnya tanpa ampun. Disinilah seluruh warga Rusia beralih masuk Kristen karena begitu kagum dengan keindahan liturgi Kristen Ortodoks. Di sini pula pertentangan agama terjadi dan orang awam melicinkan lantainya dengan telapak serta doa-doa mereka. Sejarah gereja kearifan suci ini ada cerminan Bizantium, sakral dan profan, batin dan jasmani, cantik dan kejam, irasional, ilahiyah dan manusiawi. Setelah 1123 tahun dan 27 hari, semua itu berakhir. Ratapan ngeri menyeruak dari warga yang gemetar ketakutan ketika para prajurit Usmani memasuki gereja. Ratapan yang ditujukan pada Tuhan tidak mengubah keadaan. Mereka seperti terjebak dalam jaring. Kala itu tidak terjadi pertumpahan darah yang berarti. Hanya sedikit jemaat yang melawan dan mungkin cuma beberapa orang dewasa dan lemah yang dibantai karena sebagian besar mereka menyerah seperti domba. Pasukan Usmani datang demi rampasan perang dan kekayaan. Mereka tidak memedulikan pria, wanita, dan anak-anak yang meraung-raung ketika setiap prajurit bersaing memperoleh dan mengamankan buruannya. Perempuan-perempuan muda nyaris terpotong-potong karena ditarik-tarik oleh prajurit yang memperebutkan bakal budak yang berharga. Biarawati dan perempuan bangsawan, tua dan muda, majikan dan pelayan diikat bersama dan digiring keluar gereja. Para wanita diikat dengan kerudung mereka sendiri, sementara para pria diikat dengan tali. Bekerja dalam bentuk tim seperti prajurit akan mengejar buruannya ke satu titik, lalu mengamankannya di suatu tempat, lalu berbalik mencari buruan kedua atau bahkan ketiga. Dalam waktu 1 jam, seluruh jemaat yang ada di dalam gereja telah terikat. Rangkaian tawanan yang tiada ujung, catat Lukas, yang seperti kawanan lembu dan domba digiring keluar gereja, sementara ruangan depan gereja menghasilkan pemandangan luar biasa. Kegetapan pilu memenuhi udara pagi itu. Kemudian
Prajurit Utsmani mengalihkan perhatian pada bangunan gereja itu sendiri. Mereka menghancurkan ikon-ikon jadi berkeping-keping, melepaskan rangka-rangka logam mulia, serta mengambil begitu saja relik-relik suci dan berharga yang tersimpan dalam tempat perlindungan dalam gereja, guci-guci emas dan perak, serta benda-benda berharga lain. Lalu benda dan perabotan lain mengikuti segala sesuatu yang dianggap muslim sebagai berhala yang menduakan Tuhan dan berhak dijaga prajurit sebagai rampasan perang. Rantai, tempat lilin, lampu, ikon penghias altar serta tutupnya, perabotan gereja, kursi singgasana kaisar. Dalam waktu singkat semuanya sudah diambil dan dibawa atau dihancurkan di tempat, menyisakan gereja itu dalam keadaan terjala dan sunyi suram, kata Lukas. Gereja agung itu berubah jadi bangunan kosong. Peristiwa yang amat menentukan bagi runtuhan bangsa Yunani ini melahirkan legenda yang khas sesuai dengan kepercayaan mereka terhadap kekuatan gaib dan kerinduan mereka akan kota suci ini. Pada kemudian hari, pada saat prajurit Utsmani mendekati altar, menurut legenda, tembok terbuka untuk menyambut mereka, lalu tertutup lagi. Di situ mereka akan aman tenteram sampai seorang kaisar ortodoks akan membangun kembali Santa Sofia menjadi sebuah gereja. Cerita ini mungkin didasarkan pada kemungkinan salah seorang pendeta yang sempat melarikan diri melalui jalan rahasia yang menghubungkan gereja dengan kediaman para patriark di belakangnya dan kemudian menyelamatkan diri. Di samping itu, ada lagi tempat persembunyian kecil lain. Pasukan Utsmani mendobrak makam hakim Venesia yang licik, Enrico Dandolo, yang pernah melakukan penjarahan yang sama terhadap kota ini 250 tahun sebelumnya. Di sini mereka tidak menemukan apa-apa sehingga mereka membuang tulang-tulangnya ke jalan untuk jadi rebutan anjing. Sementara pagi itu, Mehmet tetap berada di kemahnya di luar tembok menunggu berbagai laporan tentang penaklukan dan penjarahan kota. Dia menerima aliran informasi dan perutusan warga yang ketakutan secara berkala. Para utusan itu datang dari Podesta, Galata, membawa persembahan dan hadiah, berusaha memastikan bahwa perjanjian tentang kenetralan mereka tetap seperti semula. Tapi Mehmet tidak memberikan tanggapan apapun. Ada pula prajuritnya yang membawa kepala Orhan. Namun Mehmet justru tidak sabar ingin melihat wajah Konstantin, nasib sang kaisar, dan bukti kematiannya tetap kabur dan meragukan. Untuk waktu yang lama, tidak ada laporan pasti tentang saat-saat terakhir hidupnya, dan tampaknya Mehmet telah memerintahkan pasukannya mencari jenazahnya di medan laga. Beberapa hari kemudian, beberapa prajurit Janissary, mungkin berkebangsaan Serbia, membawa sebuah kepala kepada Sultan. Menurut Lukas, Adipati Utama Lukas Notaras hadir pada saat itu dan membenarkan bahwa kepala itu kemudian ditancapkan di dekat pilar Justinian membelakangi Santa Sofia sebagai bukti kepada orang Yunani bahwa kaisar mereka telah mangkat. Tak lama setelah itu, kepala kaisar dikuliti lalu diisi jerami dan dipakai dalam upacara kemenangan di istana-istana utama dunia muslim sebagai lambang kekuasaan dan penaklukan. Bagaimana Konstantin menemui ajalnya? Atau menurut sebagian orang, apakah dia memang mati atau tidak saat itu tetap tidak bisa dipastikan.
Tidak ada saksi mata yang terpercaya yang hadir di tempat, dan kebenaran peristiwa ini terpecah-pecah menjadi kisah-kisah yang berbeda satu sama lain. Penulis sejarah Usmani sepakat mengetengahkan penjelasannya agak melecehkan, namun lebih spesifik. Sebagian besar versi penjelasan ini ditulis lama setelah pengepungan dan tampaknya saling rujuk satu sama lain. Kaisar yang keras kepala itu mencoba melarikan diri saat menyadari bahwa dia pasti kalah dalam peperangan. Ketika sedang berusaha lari lewat jalan setapak menuju Golden Horn atau Marmara bersama pengawal pribadi untuk mencari sebuah kapal, dia dihadang sekumpulan pasukan Azab dan Janisari yang sedang menjarah. Pertempuran mati-matian pun terjadi. Kuda kaisar terjungkal ketika dia menyerang seorang prajurit Azab yang terluka, dan pada saat yang sama prajurit itu menariknya dan segera memenggal kepalanya. Ketika melihat kejadian ini, pasukan musuh kehilangan harapan, dan pasukan Azab segera menghabisi mereka atau menawan sebagian besar mereka. Uang dan batu-batu permata dalam jumlah besar yang dibawa para pengawal kaisar ini juga berhasil dirampas. Sementara keterangan dari pihak bangsa Yunani mengatakan bahwa kaisar terjun ke pertempuran di tembok bersama sekumpulan bangsawan kepercayaannya ketika garis depan pertahanan runtuh. Dalam versi kisah Kalkokondilas, kaisar menemui Kantakuzenos dan beberapa pasukan yang mengiringinya dan berkata, "Kalau begitu mari kita maju, wahai pasukanku, kita lawan orang barbar ini." Kantakuzenos, seorang laki-laki pemberani, terbunuh, dan Kaisar Konstantin yang sendiri terpaksa mundur namun terus dikejar dan akhirnya berhasil dilukai di bagian pundaknya dan setelah itu terbunuh. Ada banyak versi untuk cerita ini yang semuanya berakhir pada tumpukan mayat di dekat gerbang Santo Romanus atau dekat salah satu pintu rahasia yang terkunci. Semua versi itu menjadi bahan bagi legenda orang Yunani tentang kaisar mereka ini. Menurut catatan Giacomo Tetaldi, Kaisar Konstantin dibunuh. Sebagian mengatakan kepalanya dipenggal, yang lain mengatakan dia terbunuh dalam kerumunan orang di depan gerbang. Kedua versi ini bisa jadi benar. Dia terbunuh dan kepalanya dibawa ke hadapan raja orang Turki dengan tombak. Tulis Benvenuto, konsul orang Ancona di Konstantinopel. Namun fakta kitia dan identifikasi yang pasti atas kayak Konstantin menunjukkan bahwa bisa jadi sempat menanggalkan pakaian kekaisarannya pada pertempuran terakhir dan tewas seperti prajurit biasa. Sebagian besar mayat sudah dipenggal kepalanya sehingga sulit membedakan antara mayat yang satu dengan yang lain. Kisah-kisah yang tak jelas itu bahkan mengatakan bahwa dia sempat melarikan diri menggunakan kapal, namun kisah ini tidak bisa dipercaya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Mehmet menyerahkan tubuh kaisar kepada orang Yunani untuk dimakamkan di satu tempat di dalam kota, tapi tidak bisa dipastikan di mana tempat itu. Ketidakjelasan nasib akhir sang kaisar ini menjadi fokus legenda orang Yunani yang kian hari kian banyak karena mereka merindukan kejayaan yang hilang dan tercermin dalam nyanyian duka dan ratapan seperti berikut. Wahai pemeluk Kristen di timur dan barat, menangis dan merataplah atas kehancuran maha besar ini. Selasa 29 Mei 1453, anak cucu Hagar mengambil alih kota Konstantinopel. Ketika Konstantin Ragases mendengar berita ini, dia mengambil tombak, mengelus pedang dan menunggang kudanya yang berkaki putih dan langsung menyerang orang Turki, anjing-anjing kafir. Dia berhasil menewaskan 10 orang pasha dan 60 prajurit Janisari, namun pedang dan tombaknya patah sementara dia tinggal sendirian tanpa bantuan apapun. Lalu seorang prajurit Turki menghantam kepalanya sehingga Konstantin yang malang jatuh dari kuda. Dia terbaring tak berdaya di tanah berdebu bercampur darah. Mereka kemudian meminggal kepalanya dan menancapkannya di ujung sebuah tombak, lalu menguburkan badannya di bawah pohon salam. Kaisar malang itu meninggal pada usia 49 tahun. Apapun kondisi saat dia menemui ajalnya, yang jelas dia telah berusaha mempertahankan nyala api Bizantium sampai akhir.
Penguasa Istanbul adalah pria pemberani dan tidak pernah minta belas kasihan. Catat penulis sejarah Uruk dalam sebuah catatan bernada kagum bercampur iri dari pihak Utsmani. Dia adalah seorang lawan yang sangat tangguh. Setelah hari makin tinggi, ketika kekacauan telah reda dan tatanan sudah bisa dikendalikan, Mehmet memasuki kota Konstantinopel dengan segala kebesaran dan kemenangan. Dia masuk melalui gerbang Kharisian yang namanya kemudian ditukar ke dalam bahasa Turki menjadi gerbang Edirne dengan menunggang kuda, diiringi para wazir, bey, ulama, panglima perang, dan prajurit perusak, pengawal pribadi, prajurit biasa, semuanya berjalan kaki untuk menunjukkan arak-arakan yang sejak saat itu diagung-agungkan lewat legenda bendera Islam yang berwarna hijau dan bendera Kesultanan yang berwarna merah dikibarkan ketika arak-arakan ini bergerak memasuki lengkung gerbang. Setelah potret Kemal Atatürk, mungkin citra yang paling terkenal dalam sejarah Turki yang selalu dikenang dalam puisi dan lukisan-lukisan adalah peristiwa ini. Dalam sebuah gambar dari abad ke-19, Mehmet yang berjenggot duduk tegak di atas kudanya yang melangkah gagah, wajahnya menoleh ke samping. Dia diambil pasukan Janissary, kekar dan berkumis yang membawa pemantik senjata, lembing dan kapak perang, lalu para imam dengan jenggot putih yang menyimbolkan kearifan Islam, dan di belakang panji-panji yang berkibar, lau dan tombak mengacung ke angkasa. Di bagian kiri gambar terdapat seorang prajurit berkulit hitam, bertubuh kekar seperti binaragawan, berdiri tegak dengan bangga sebagai wakil bangsa-bangsa lain yang seiman, menyambut kesatria Ghazi untuk memasuki warisan yang telah dijanjikan Nabi Muhammad. Pedang Turkinya mengarah pada sekumpulan orang Kristen yang terlutut di bawah kaki Sultan, yang tameng-tameng mereka berlambang salib. Kemenangan akan perang salib dan simbol kemenangan Islam atau Kristen. Menurut legenda, Mehmet berhenti dan bersyukur kepada Tuhan. Lalu dia berbalik dan mengucapkan selamat kepada 70 atau 80.000 pahlawan muslimnya dengan mengucapkan, "Jangan berhenti, wahai para penakluk. Maha suci Tuhan, kalian adalah penakluk Konstantinopel." Peristiwa ini menjadi momen ikonik yang menyebabkan dia selalu dikenang dalam bahasa Turki dengan gelar Fatih, sang penakluk, dan kian berwujud saat Kesultanan Utsmani menjadi utuh. Saat itu Mehmet baru berusia 21 tahun. Setelah itu, Mehmet bergerak menuju jantung kota untuk memeriksa bangunan-bangunan yang selama ini telah dia bayangkan dari jauh, melintasi gereja Rasul Suci dan bendungan raksasa Belen, terus ke Santa Sofia. Mungkin ia kecewa ketimbang terkesan melihat apa yang ada. Kota itu lebih mirip kota Pompei yang dihuni manusia ketimbang kota emas, karena lepas kendali, pasukan mengabaikan perintahnya untuk tidak menyentuh bangunan-bangunan kota. Mereka memasuki Konstantinopel menurut Kristofulus dengan kekuatan berlebihan seperti api atau badai topan. Seluruh kota telah sunyi dan kosong dan terlihat seolah di bumi hanguskan api. Rumah yang tersisa telah dirobohkan. Begitu dahsyatnya pengrusakan yang mereka lakukan, sehingga membuat gentar hati orang yang melihat. Meski dia berjanji kepada prajuritnya akan mengizinkan penjarahan rampasan perang selama 3 hari, namun penjarahan telah menghabiskan semuanya hanya dalam sehari. Untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, dia melanggar janjinya sendiri
dan memerintahkan penjarahan harus dihentikan saat hari pertama itu berganti malam, dan dia menggarisbawahi kedisiplinan pasukannya dengan mengatakan bahwa Hafiz mampu membuat mereka patuh dengan paksaan. Mehmet bergerak maju di atas kudanya, berhenti untuk memeriksa bangunan-bangunan tertentu yang dia temui. Menurut legenda, ketika dia melewati pilar naga berkepala 3 untuk pemujaan Dewi Delphi, dia terkejut dengan kepalanya dan mematahkan salah satu kepala persis di bagian bawah rahang. Setelah melewati patung Justinian, dia bergerak ke depan pintu Santa Sofia, lalu turun dari kuda. Setelah bersujud di tanah, dia mengambil segenggam debu, lalu menyiramkannya ke tubuhnya sebagai wujud penyerahan diri kepada Tuhan. Setelah itu dia melangkah memasuki gereja yang telah rusak. Kelihatannya dia terkesan sekaligus gentar dengan apa yang dia lihat ketika berjalan mengitari ruangan luas dan menatap ke kubahnya. Tiba-tiba dia melihat seorang prajurit sedang mencongkel pualam di lantai. Dia bertanya pada prajurit itu mengapa dia merusak lantai. Demi iman, jawabnya, marah dengan pelanggaran atas perintahnya agar seluruh bangunan dibiarkan tetap seperti semula. Mehmet langsung menebas prajurit itu dengan pedangnya sendiri. Prajurit malang itu kemudian diseret pengawal Mehmet dalam keadaan sekarat. Beberapa orang Yunani yang masih bersembunyi di bagian tersembunyi gereja keluar dan langsung bersimpu di kakinya, dan muncul pula beberapa pendeta, mungkin mereka yang secara ajaib disembunyikan dinding-dinding gereja dengan sifat penyajang tak terduga yang jadi ciri khas Sultan. Mehmet memerintahkan agar orang-orang ini dibiarkan pulang ke rumah mereka di bawah perlindungan. Lalu dia memanggil seorang imam untuk pergi ke bagian depan dan mengumandangkan azan, dan dia sendiri menaiki altar dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Tak lama kemudian, menurut sejarawan Utsmani Tursun Bey, Mehmet bahkan roh Tuhan Yesus naik ke surga tingkat keempat, menaiki undak-undak gereja menuju Kubah. Dari sini dia dapat memandangi seluruh bangunan gereja dan jantung kota kuno umat Kristen di bawah puing-puing sebuah kekaisaran yang pernah sangat megah begitu kentara. Banyak bangunan di sekeliling gereja telah roboh, termasuk tempat duduk penonton hipodrom yang meninggi serta istana kekaisaran lama. Bangunan ini yang dulunya menjadi pusat kekuasaan kekaisaran telah lama rusak dilantakkan tentara salib pada 1204. Sambil mengamati pemandangan menyedihkan itu, Mehmet teringat betapa goyah dan tidak stabilnya dunia ini serta kehancuran totalnya. Lalu dia mengingat penggalan syair yang mengenang penghapusan kekaisaran Persia oleh bangsa Arab pada abad ke-7. Laba-laba memenuhi tirai-tirai istana Kisra. Burung hantu menyanyikan kebebasan dari kastil Afrasiab. Saat itu suasana begitu melankolis. Mehmet telah meraih segala impiannya di ujung hari bersejarah kala dia membuktikan Kesultanan Utsmani sebagai penguasa adidaya di zaman itu. Dia melihat bibir jurang kejatuhannya. Kemudian dia kembali ke perkemahan dengan kudanya, melintasi kota yang hancur. Barisan tawanan digiring menuju tenda-tenda sementara di luar parit. Nyaris semua penduduk kota sudah dibawa pergi ke kapal-kapal atau perkemahan. Sekitar 4.000 orang tewas dalam pertempuran, terpisah dari keluarga mereka. Anak-anak terdengar memanggil-manggil ibu masing-masing, pria memanggil istrinya. Semua orang terpana oleh kekacauan besar ini. Di perkemahan Utsmani,
api unggun dinyalakan dan pesta pun dimulai. Nyanyian dan tarian diiringi seruling dan gendang. Kuda-kuda dihiasi jubah para pendeta, serta salib-salib besar. Diberi topi tuki, diarak seputar pakai manus mani sebagai jekan. Harta rampasan diperdagangkan, batu-batu permata diperjualbelikan. Para prajurit kaya mendadak dalam semalam karena bisa membeli permata hanya dengan beberapa picis emas dan perak diperdagangkan siaga timah. Kalaupun hari itu penuh dengan pemandangan menyedihkan dan pembantaian mengerikan, semua itu bukan perilaku yang hanya dilakukan Muslim. Hal seperti itu adalah tindakan yang pasti akan dilakukan setiap pasukan abad tengah yang berhasil merebut sebuah kota dengan jalan kekerasan. Namun sebagian besar sejarah Bizantium memang berisi babak-babak yang kebetulan memiliki akar religius. Peristiwa itu tidak lebih mengerikan dari apa yang dilakukan pasukan Bizantium ketika menjarah kota Saracen bernama Candia yang terletak di Kreta pada 961 ketika Nicephorus Phocas, seorang pria yang dijuluki Maut Putih bagi orang Saracen, kehilangan kendali atas pasukannya yang menjarah rampasan perang selama 3 hari. Tidak lebih buruk pula dari penjagaan tentara salib atas Konstantinopel tahun 1204 dan lebih terkoordinasi ketimbang xenofobia gila-gilaan yang terjadi sebelumnya tahun 1183 ketika pasukan Bizantium menghabisi nyaris seluruh orang berdarah Latin yang ada di kota itu, pria dan wanita, anak-anak dan orang tua, bahkan orang sakit di rumah sakit. Ketika malam mulai menyelimuti permukaan Selat Bosporus dan kota Konstantinopel pada 29 Mei 1453 itu menyelinap ke dalam Santa Sofia lewat jendela-jendela kubahnya dan mengaburkan potek-potek mosaik keaisaran dan malaikat, pilar-pilar kristal, lantai-lantai pualam dan marmer, perabotan yang rusak dan genangan darah yang mengering. Dia juga menghapus Bizantium untuk selamanya.